Untuk kasober berbahan isian, kami memilih kasus kedua tugas 10 di mana terdapat gas CS2 yang diumpankan kepada menara absorber berbahan isian dengan parut berupa minyak. Menara tersebut diharapkan untuk mengambil 98% dari CS2 itu sendiri dan kami perlu mencari kecepatan minyak minimum juga tinggi bahan isian. Berikut merupakan gambaran umum atau skema umum di mana gas diumpan dari bawah menara dan parut dari bagian atas menara. Terjadi difusi dari gas ke cairan dan kami mengambil elemen volume sebesar delta Z untuk melanjutkan perhitungan. Untuk menyelesaikan perhitungan, kelengkapan data diperlukan. Yang pertama adalah mencari luas penampang menara menggunakan luas lingkaran dan menghitung nilai KGA pada kondisi 1,1 bar yang merupakan 1,1 kali dari koefisien transfer massa diketahui. Untuk mol total dengan anggapan gas merupakan gas ideal, rumus PV sama dengan nRT dapat digunakan. Nah, untuk mencari mol CS2 pada umpan, karena diketahui 2% dari exhaust gas merupakan CS2, maka 2% dari mol total merupakan mol CS2 pada umpan. Karena sebanyak 98% CS2 terserap, maka 2% dari mol CS2 pada umpan merupakan banyaknya CS2 yang tidak terserap. Dan untuk menghitung besarnya mol umpan udara bebas solut merupakan mol total dikurang dengan mol CS2 pada umpan. Dengan data tadi dapat diketahui fraksi mol gas keluar yang merupakan mol CS2 tidak terserap per mol udara bebas solut dan nilai fraksi mol gas masuk yang merupakan mol CS udara pada umpan per mol udara bebas solut. Yang terakhir adalah mencari nilai fraksi mol larutan keluar dengan kandungan CS2 pada umpan sebanyak 50 ppm. Fraksi dapat dicari dengan membagi kandungan CS2 pada umpan yang dikalikan dengan 1 per bm CS2 dibagi dengan densitas minyak yang dikalikan dengan 1 per bm minyak. Data-data yang telah diperoleh dituliskan pada skema awal untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Selanjutnya adalah neraca massa di sekitar menara. Input sama dengan output. Untuk inputnya terdiri dari gas yang masuk dan pelarut yang masuk, sedangkan outputnya gas yang keluar dan pelarut yang keluar. Selanjutnya kami akan substitusi data-data yang telah diperoleh tadi untuk mendapatkan sebuah persamaan. Kemudian adalah hubungan kesetimbangan. Y sama dengan Kx. Dengan nilai K dapat dicari dengan tekanan uap murni CS2 dibagi dengan tekanan total, sehingga didapatkan Y sama dengan 0,4351 X. Jika yang diketahui adalah fraksi mol, maka harus dirubah terlebih dahulu menjadi rasio mol, sehingga didapatkan Y dalam fungsi kesetimbangan atau dapat dirubah menjadi X pada fungsi kesetimbangan. Dalam menentukan L-min dapat dievaluasi dengan garis GOP yang bersinggungan dengan garis kesetimbangan, sehingga pada saat YAO sama dengan 0,0204 didapatkan nilai X bintangnya, sehingga nilai slope-nya adalah 0,4152 dan nilai L-min-nya 216,893 kmol per jam. Dalam menentukan nilai L minyak dapat diketahui dengan L min dikalikan dengan 1,36 sehingga didapatkan 294,974 kmol per jam. Kemudian, untuk menentukan nilai XAO dapat dilakukan dengan mensubstitusi L minyak ke dalam persamaan yang telah didapat, sehingga didapatkan XAO sebesar 0,0354. Kemudian kita gambarkan transformasi zat A pada fase gabungan, di mana kita ketahui bahwa konsentrasi zat A di gas itu lebih besar daripada konsentrasi zat A di cairan, sehingga kita gambarkan YA lebih tinggi daripada XA. Nah, kemudian di film gas itu mengalami penurunan konsentrasi zat A sehingga kita gambarkan menurun, dan di interfase konsentrasi zat A pada fase gas itu kita gambarkan atau kita simbolkan sebagai YA bintang, di mana YA bintang adalah fungsi dari XA. YA bintang dan XA adalah fungsi keseimbangan. Ini adalah counter diffusion sehingga kita dapatkan persamaan ini. Nah, kemudian kita mencari hubungan konsentrasi dengan tinggi bahan isian dari kita tinjau dari elemen volume setebal delta Z. Kita gambarkan elemen volumenya dan kita tinjau aliran-aliran yang berada di fase gasnya. Aliran gas berasal dari bawah ke atas sehingga Z di bawah dan Z plus delta Z di atas. Kemudian kita ketahui bahwa adanya aliran zat A dari gas ke cair sehingga kita gambarkan seperti ini. Lalu kita susun neraca massanya. Input min output sama dengan akumulasi, dengan input adalah G dikali YA Z dikurangi outputnya G dikali YA Z plus delta Z min NA dikali S dikali delta Z sama dengan 0 karena seimbang sehingga tidak ada akumulasi. Kemudian selanjutnya NA kita substitusikan, lalu selanjutnya kita bagi dengan delta Z, di mana delta Z sangat kecil atau mendekati 0 sehingga kita dapatkan persamaan limit seperti ini. Kemudian ini kita pindah ruaskan ke kanan dan kita masing-masing ruas kita bagi dengan min G. Nah, kita operasikan sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Kemudian kita cari boundary condition-nya. Kita tentukan boundary condition-nya.
Dimana ketika Z sama dengan 0, YA sama dengan YA0, dan ketika Y sama dengan H, maka YA sama dengan YAH. Kemudian kita integralkan persamaan tersebut sehingga kita dapatkan persamaan ini, dan hasil integral ini adalah H dan ini adalah konstan, sehingga kita keluarkan dari integralnya sehingga kita dapatkan persamaan ini. Min 1 di sini kita kalikan dengan integralnya sehingga integral kita balik. Nah, kemudian ini dapat kita selesaikan dengan trapezoidal rule. Kemudian kita menentukan garis keseimbangan dan GOP. Garis keseimbangan ini kita tentukan dari persamaan keseimbangan, lalu kita ganti YA dengan Y sehingga YA dimasukkan dan kita mendapatkan XA masing-masingnya, lalu kita menggambarkan garisnya YA versus XA. Nah, kemudian untuk GOP kita menentukan top dan bottomnya. Ketika topnya adalah XAH dan YAH yang telah kita hitung sebelumnya. XAH telah kita dapatkan seperti ini dan YAH seperti ini, lalu untuk bottomnya yaitu XA0 dan YA0 yang juga kita telah hitung sebelumnya dan kita dapatkan seperti ini, lalu kita hubungkan top dan bottom dengan garis lurus. Penyelesaian integral menggunakan metode trapezoidal rule. Nah, sebagai berikut plotting untuk mencari nilai integral, dan untuk mencari nilai GOP yaitu dengan fungsi XA sama dengan fungsi A, dan didapat nilai sebagai berikut. Nah, persamaan garis operasi ini digunakan untuk menghitung XA pada saat YA. Nah, nilai YA yang didapat pada saat XA pada garis keseimbangan. Nah, ini dia tabel nilai integral. Kemudian nilai seper YA min YAXN ini digunakan untuk menyelesaikan integral dy per YA min YAXN dengan cara memplotkan ke kurva YA versus seper YA min YAXN untuk menyelesaikan integral dengan metode trapezoidal. Nah, ini dapat terlihat di sini kurva yang terbagi menjadi luasan 4 trapesium di sini, yang luas totalnya adalah 13,4842. Nah, dari luas total tadi disubstitusikan ke persamaan 2 sehingga didapat H 6,9029 meter. Nah, kemudian selanjutnya menentukan stage ideal yang diplot dari posisi top absorber sampai bottom absorber, dan didapat nilai stage ideal adalah 10 stage. Kemudian selanjutnya menentukan HETP yaitu dengan cara jumlah stage ideal dibagi dengan tinggi bahan isian, yang didapat nilai HETP adalah 1,448 stage per meter. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan minyak minimum yang diperlukan sebagai pelarut adalah 216,893 kmol per jam. Kemudian untuk tinggi bahan isian menara adalah 6,9029 meter, sedangkan untuk jumlah stage ideal sebanyak 10 stage dan nilai HETP-nya adalah 1,448 stage per meter.